Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi kelima, yaitu tentang break-even point atau yang sering disebut oleh BEP. Di sini saya akan menjelaskan dari PowerPoint yang dibuat oleh atau yang disusun oleh Bapak Zainal Arifin Haji Masri ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin karena memperbolehkan untuk menggunakan PowerPoint ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu. Kita cari dulu apa itu BEP ya. BEP atau break even point adalah suatu kondisi di mana pada periode tertentu perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian atau impas. Ya, ini artinya. Nah, break even point digunakan untuk menentukan tingkat output perusahaan yang memberikan kondisi impas atau tingkat keuntungan tertentu yang diharapkan, mengevaluasi profitabilitas keuangan, mengukur pengaruh perubahan harga, biaya tetap, dan biaya variabel terhadap tingkat output yang ingin dicapai. Ini biasanya kalau misalnya kalian baru buat perusahaan, itu umumnya mencari titik di mana kita bisa tidak menderita kerugian atau di mana titik impas dari perusahaan yang akan atau usaha yang akan kita masuki. Seperti itu. Ketika kamu baru membuka usaha ya, itu kan biasanya kan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, untuk mendapatkan kita bisa tahu kalau misalnya kita itu laba atau rugi nantinya, kita perlu tahu titik impas kita itu berapa. Ya, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari analisis titik impas adalah untuk menentukan kuantitas produksi dan harga dengan mempelajari hubungan dan dari struktur biaya, volume produksi, dan juga keuntungan. Nah, gunanya adalah untuk yang pertama, menentukan kuantitas produksi dan harga jual untuk menutupi biaya operasi. Ini kita perlu cari. Analisis break-even point adalah gunanya untuk menentukan kuantitas produksi, jumlah banyaknya produksi yang akan kita buat. Kemudian, harga jual untuk menutupi biaya operasi. Kita harus menentukan harganya berapa agar kita tidak rugi. Itu. Kemudian, menghitung EBIT atau laba kotor yang dapat dicapai pada tingkat output yang berbeda-beda. Kita nanti akan cari laba kotornya berapa. Ya. Nih, misalnya kalau misalnya outputnya 100, tentu saja berbeda dengan output 200. Nah, oleh karena itu, break-even point digunakan untuk analisis hubungan antara penjualan, biaya, dan keuntungan. Kenapa seperti itu? Penjualannya yaitu dari kuantitas produksinya. Kuantitas produksi menentukan penjualannya, ya. Kemudian biayanya, berarti kan di sini biaya operasinya itu berapa? Ya, kita harus tahu. Kemudian ada keuntungannya. Ini adalah yang tadi yang saya sebut menghitung laba kotornya, ya. Penjualan dikurangi dengan biaya operasinya, ya, biayanya. Oke, seperti itu. Kemudian ada unsur-unsur penting dalam analisis titik impas, ya. Oke. Yang pertama ada biaya. Biaya yang digunakan dalam perhitungan adalah biaya berdasarkan perilaku biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output, misalnya gaji manajemen ya, mau produksinya banyak, mau produksinya dikit, kan gaji manajemen tetap aja seperti itu, kecuali kalau misalnya gaji yang bekerja di bagian produksi misalnya, itu seperti itu ya. Kemudian apalagi penyusutan aktiva. Penyusutan aktiva kan tidak ada hubungannya dengan produksi ya. Biaya sewa tidak berpengaruh ya. Kalau misalnya kamu menyewa gedung ya,
apakah dia dipakai selama 1 bulan itu 30 hari dan 1 hari dipakai selama 18 jam, itu kan tidak masalah. Ya, itu fixed cost-nya. Kemudian ada biaya variabel, biaya yang tergantung pada tingkat output. Makin besar output yang dihasilkan, semakin besar biaya variabelnya dan sebaliknya. Misalnya biaya bahan baku ya, kita tahu kalau misalnya di produksi atau di akuntansi biaya itu kan khususnya untuk industri ya. Nah, biayanya itu kalau misalnya kamu buat baju ya, berarti semakin banyak baju yang kamu buat, berarti semakin banyak meteran dari bahan tersebut. Itu biaya bahan baku contohnya salah satunya. Kemudian apalagi upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja di sini adalah yang berkaitan langsung dengan operasi atau produksinya. Ya, misalnya mandornya, kemudian apa? Yang bagian jahitnya, ya. Kalau misalnya bagian jahitnya nanti lembur, berarti kan akan menambah biaya, ya, seperti itu. Kemudian apalagi ada biaya overhead pabrik yang berkaitan langsung dengan produksi ini seperti itu. Kemudian ada tingkat atau volume output dan harga output. Tingkat dan harga output akan menentukan total pendapatan yang akan diterima. Total pendapatan merupakan hasil perkalian antara volume output dengan harga output. Ada 2 cara untuk menentukan titik impas. Yang pertama, dengan metode grafik dan metode matematika. Kita akan menjelaskan metode grafik terlebih dahulu sebelum kita masuk ke metode matematika. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode grafik ya. Di sini saya menggunakan Paint untuk menggambar grafiknya. Titik impas pada metode grafik diperoleh dari titik potong antara garis yang menunjukkan pendapatan atau penerimaan total ya di sini atau TR dengan garis yang menunjukkan biaya total atau total cost yaitu TC ya. Grafik yang menunjukkan titik impas dapat dilihat di sini ya. Kita coba nanti ya. Nah, di sini contohnya yaitu ya, total revenue ini sama dengan pengeluaran total yaitu sebesar 200 juta ya. Ini saya masukkan jadi juta saja ya. Ini maaf ya, ini saya pakai ini jadi kalau agak berantakan tidak apa-apa ya. Oke. Ini juta ya. Kemudian di sini adalah output. Ya, ini garisnya. Ya, ini adalah output yaitu dalam ribuan unit. Ya. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat titik X-nya ini adalah jutaan ya, rupiah. Sedangkan titik Y-nya ini adalah output-nya yaitu ribuan ya, ribuan produk ya atau ribuan produk. Ya, ini sama aja ya. Oke, sebelumnya ini adalah titiknya 0. Ya, ini titik 0. Yang pertama-tama kita cari dulu di sini ya, yaitu pada titik 200 juta rupiah ya. Ini 100 jutanya ya. Pengeluarannya yaitu tadi 200 juta ya, dengan tingkat output yaitu sebesar 50.000 unit. Sehingga harga barang yaitu sebesar berarti kan 200 dibagi dengan 50.000 unit. Berarti kan hasilnya adalah 4.000 unit. Ya. Situ. Oke. Nah, berarti kita lihat ya. Di sini untuk biaya tetapnya ini adalah 100 juta rupiah di sini ya. Ini 100 juta.
Ini 100 ya, 100 juta. Oke, ini ya kita tarik karena ini adalah biaya tetap ya, maka kan dia sama ya. Sebenarnya kalau biaya tetap itu mau penjualannya berapapun, mau produksinya berapapun itu kan tetap ya. Maka di sini untuk garis biaya tetap ini adalah lurus saja ya. Oke. Sini kita masukkan BT ya, biaya tetap. Oke, di 100 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan ambil ya, berarti di sini ya ini 50 juta, ini 150, ini 200. Ya, ini adalah penjualannya. Ya, ini 200 juta. Setelah itu, kita akan mencari yang namanya total revenue ada di 400 juta. 400 juta itu ada di titik keseimbangannya yaitu di 50.000 unit. Maka di sini kita cari 50.000 unit ya. Ini kalau kalian punya penggaris ya, pakai penggaris ya, karena di sini saya tidak ada di sini untuk 5.000 unitnya di sini ya. Oke, kalau sudah, ini berarti 50.000 unit ya. Untuk biaya variabel sendiri, itu sudah disebutkan sebelumnya, biaya variabel itu semakin tinggi dengan semakin banyaknya operasi. Maka untuk biaya variabel itu kita tarik dari 0 ya. Dari 0 kita tarik. Ya, seperti ini. Oke, ini. Ini namanya biaya variabelnya. Kenapa? Kenapa di sini naik? Karena untuk biaya variabel ini kan semakin tinggi, ya. Semakin tinggi produksinya, maka biayanya akan semakin naik. Ya, seperti itu. Ini kita sudah dapat BT, biaya tetap, dan juga biaya variabel. Oke. Kemudian, selanjutnya kita tinggal cari yang namanya total cost ya. Total cost di sini yaitu 200 juta ya. 200 juta pada titik ya, berarti di sini kita tinggal masukkan aja ini ya. Oke, ini seperti ini, kita buat garis putus-putus. Setelah itu, untuk total revenue atau total pendapatan, ini adalah kita tariknya dari garis 0. Ya, dari garis 0 ini kita tarik. Ya, ini namanya adalah total revenue atau TR. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita tinggal cari total cost-nya ya. Untuk total cost-nya di 200 juta ya, total penerimaan 200 juta itu dari hasil output-nya 50.000 unit ya. Kita cari total cost-nya. Berarti untuk total cost-nya ini adalah kita ambil dari biaya tetap. Biaya tetapnya kan di sini 100 juta ya. Maka untuk total cost-nya kita akan tarik dari sini. Ya. Ini namanya adalah total cost. Ya, seperti itu. Jadi titik impasnya yaitu berada di sini. Ya, titik impasnya yaitu ada di sini. Oke. Seperti itu. Ini adalah untuk
yang titik impas terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan cari ya titik di mana labanya. Nah, kalau untuk daerah laba kita sebenarnya gampang. Berarti kan kalau misalnya ini sudah ada titik impas, berarti labanya itu adalah di sini. Ya, untuk labanya. Ini yang saya arsir ya. Ya. Ini adalah daerah laba namanya. Ya. Daerah laba. Oke. Maaf ya di sini kalau misalnya memang agak kurang karena saya pakai paint di sini ya. Kemudian kalau disebut daerah rugi itu apa? Berarti daerah ruginya ada di sini. Ya, ini. Kenapa? Karena di sini perusahaan ya untuk produksi dan juga tingkat yang lainnya ini ya dia tidak mampu, atau dalam artian seperti ini, dalam artian dia tidak mampu mengembalikan modal ya yang sudah dikeluarkan seperti itu. Ini disebut dengan ya daerah rugi. Ini maaf ya kalau agak lama. Jadi di sini bisa dilihat apabila TR ya berada di atas TC, ya TR ini ya berada di atas TC, atau total revenue-nya ya atau total penerimaannya itu lebih besar daripada total cost atau total pengeluarannya, maka perusahaan berada pada kondisi memperoleh keuntungan. Nah, di sini ya yang tadi saya sebutkan. Nah, sedangkan apabila TR-nya, sini TR, ya, ini berada di bawah total cost, maka perusahaan berada pada kondisi memperoleh kerugian. Seperti itu nih, bisa dilihat ya. Ini penjualannya sekian, tapi di sini untuk total cost-nya tinggi, tapi total revenue-nya tidak terlalu banyak, maka dia menimbulkan rugi. Atau mungkin nanti akan berpengaruh misalnya dari harganya. Ya, harganya ternyata kurang banyak atau harganya terlalu rendah. Bisa jadi seperti itu ya. Ini adalah untuk metode graf. Metode yang kedua ada yang namanya metode matematik. Tapi sebelum kita masuk kepada formulasinya, kita lihat dulu ya apa itu notasi-notasi yang digunakan, yaitu yang pertama ya. Di sini ada P ya. Sini saya menggunakan Word ya. Oke. P di sini kita lihat P-nya ya. Sini P-nya ini adalah harga ya. Jadi di sini untuk P-nya di sini adalah harga. P-nya adalah harga. Selanjutnya ada yang namanya key ya. Key kita lihat key di sini ya. Untuk key-nya sendiri itu artinya adalah key di sini adalah kuantitas, atau kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu adalah banyaknya atau jumlah barangnya. Kayak itu adalah key. Selanjutnya di sini kalau kalian lihat di sini ada BT ya. BT ini adalah biaya tetap. Ya, ini BT, kita lihat BT dulu ya. Ini saya masukkan di atas saja ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya BT. BT di sini adalah biaya tetap, atau kalau misalnya di rumus-rumus lain mungkin ada yang menyebutkan dengan fixed cost atau FC ya. Fixed cost. Seperti ini tulisannya. Ya, seperti ini tulisannya. FC atau
fixed cost atau disebut juga dengan biaya tetap, sama saja. Jadi mau pakai BT, mau pakai FC sama saja ya. Kemudian ada yang namanya, sini adalah BFT. BFT ini adalah biaya variabel tetap, atau kalau misalnya untuk yang punya buku ini kalian bisa lihat di sini adalah TFC atau total variable cost ya. Nih ya. Jadi di sini bisa BFT atau bisa TFC, sama saja untuk rumusnya sebenarnya. Hanya saja kalau yang ini umumnya digunakan dengan pakai bahasa Inggris ya, ini FC juga, tapi kalau di sini kan pakai bahasa Indonesia. P-nya itu adalah price ya, P. Q-nya itu adalah quantity atau kuantitas. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya BF. BF itu apa? BF itu adalah biaya variabel atau variable cost ya. Sini BF-nya saya pindahkan dulu sini. Ya. Ini jangan sampai salah ya. Ini untuk BF ya, BV ya. Ini sama dengan VC atau variable cost ya. Ini sama saja ya. Oke, jadi mau pakai VC, mau pakai BV ya, BV ya, di sini sama saja ya, tidak masalah. Kemudian sudah selesai ya. Jadi di sini ada yang namanya P, yaitu harga barang per unit. Kemudian ada FC, yaitu adalah fixed cost atau biaya tetap ya. Kalau di rumus ini, di rumus yang kalian dapat yang di PowerPoint itu adalah BT ya. Mungkin kalau yang punya bukunya itu namanya FC ya. Sebenarnya sama saja. Kemudian ada BVT ya. BVT itu adalah biaya variabel total, atau namanya kalau di buku TFC ya, total variable cost. Ini sebenarnya sama saja ya, hanya penyebutannya saja ya. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu ya, titik impas diperoleh bila mana penerimaan total atau TR ya, yang sebelumnya kita sudah bahas, sama dengan biaya total atau fixed cost. Sehingga diperoleh persamaan, yaitu TR sama dengan TC ya. Nah, untuk mencari TR atau total penerimaan, berarti kan di sini kita harus cari dari P, yaitu harga barang per unit dikalikan dengan barang yang dijual ya. Itu maka kita akan mendapatkan yang namanya total revenue atau total penerimaan. Ini ya, ini TR ya. Ini untuk mendapatkan TR. Sama dengan ya impas, yaitu total cost. Total cost di sini atau total biaya ya, atau biaya total didapatkannya dari mana? Didapatkan dari biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel tetap. Ya. Nah, di sini berarti rumusnya turun lagi. P dikali Q ini sama ya masih. Tapi kan di sini untuk mendapat biaya variabel tetap, biaya variabel total, itu caranya adalah dengan biaya variabel dikali dengan kuantitas. Kenapa? Karena semakin banyak kuantitas, semakin tinggi pula biaya variabel yang dikeluarkan. Oke. Sehingga ya di sini ya P dikali Q ya dikurangi ya, ini total revenue dikurangi dengan biaya variabel total sama dengan biaya tetap. Ini P dikurangi ya, harga dikurangi dengan biaya variabel dikali Q sama dengan BT, ini biaya tetap. Ya, sehingga didapatkan quantity pada saat BEP ya, atau kuantitas pada saat BEP
pada saat titik impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan price atau harga dikurangi dengan biaya variabel. Ini adalah rumusnya. Kemudian, untuk mencari rupiahnya berarti sekarang kita cari rupiahnya. Untuk rupiahnya sendiri berarti didapatkan dari biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan biaya variabel 1 dikurangi biaya variabel dibagi P. Ini adalah rumusnya sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita coba bagaimana cara menghitung untuk mencari kuantitas saat BEP dan juga berapa harganya, berapa rupiah saat di BEP. Seperti yang tadi kan di contoh itu misalnya biaya tetapnya 100 ya, kemudian penjualannya itu adalah 200 ya. Ini akan kita gimana cara mencarinya sebelum dimasukkan menjadi grafik ya. Oke, kita sudah tahu rumusnya yaitu quantity pada saat BP dan juga rupiah pada saat BEP ya, atau penjualannya pada saat BEP-nya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menghitungnya. Ini saya ada contoh soal ya yang dibuat oleh Bapak Zainal Arifin ya. Sini suatu pabrik kertas memproduksi 1 juta rim A4 80 gram dengan biaya tetap sebesar 1 miliar rupiah, biaya variabel Rp30.000 per rim. Bila harga jual Rp50.000 per rim, tentukan kuantitas yang harus dijual agar impas dan berapa besar penerimaan impas tersebut ini. Jadi pertama-tama kita harus cari kuantitas yang harus dijual, itu adalah key quantity BEP ya, dan berapa besar penerimaannya atau di sini rupiah BEP-nya ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, di sini dia sudah ada keterangan yaitu pabrik kertas memproduksi 1 juta rim. Nah, 1 juta rim ini adalah kuantiti dari perusahaan ini, berarti 1 juta. Ya, 1 juta rim. Biaya tetap sebesar 1 miliar. Ini sudah ada BT-nya nih. Ya. Kemudian ada biaya variabel atau BV-nya. Ya, ini 30.000 per rim. Kemudian ada P-nya yaitu harga jual yaitu 50.000 per rim. Ya. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal masukkan, diketahui BT-nya berapa. BT-nya adalah biaya tetapnya adalah 1 miliar. Kita masukkan di sini ya. Oke. Setelah kita masukkan biaya tetap. Selanjutnya kita masukkan biaya variabelnya ya atau BV ya. BV-nya di sini berarti kan Rp30.000. Setelah BV apalagi? Oh, kita butuh P atau price. Price-nya berarti kan yang ini ya. Ini 50.000 per rim. Berarti kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah memasukkan, berarti kita bisa mencari yang pertama yaitu kuantitas pada saat BP atau titik impas. Yang kedua yaitu total penerimaan atau besar penerimaan pada saat titik impas. Yang pertama kita cari dulu quantity of BP yaitu key BP-nya di sini ya. Untuk rumusnya sendiri apa? Rumusnya sendiri adalah BT atau biaya tetap dibagi dengan P yaitu price dikurangi dengan biaya variabel ya. Kita masukkan BT-nya berarti kita masukkan di sini ya. Berarti jadi biaya tetapnya adalah 1 miliar. Setelah itu kita masukkan yang di bawahnya ini berarti P dikurangi BV ya. Berarti di sini 50.000 ya P-nya dikurangi dengan BV yaitu 30. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung. Di sini ada 1, berarti kan 1 miliar dibagi dengan 50.000 dikurangi 30.000. 50 dikurangi 30.000 hasilnya adalah 20.000 ya. Berarti kita tinggal hitung. Dibagi 20.000. Ini maaf ya, saya tidak bisa langsung coret-coret. Kenapa? Karena takutnya
nanti kalian malah jadi salah paham. Jadi di sini saya langsung menggunakan kalkulator saja semuanya ya. Sebenarnya kalau misalnya mau dipercepat pun bisa, ini tinggal kita nolnya 3 kita hapus, atau nolnya 4 ya nanti. Berarti ini 100.000 dibagi 2 ya, hasilnya seperti itu. Ya nih hasilnya adalah 50.000, sama saja, hanya di sini kan saya tidak pakai paint atau apa, jadi nanti takutnya daripada kalian nanti salah persepsi, mendingan saya menggunakan kalkulator di sini. Oke, berarti hasilnya adalah 50.000 unit. Jadi quantity pada saat BEP itu adalah 50.000 unit. Kita masukkan di sini ya. Setelah kita dapat ya, kuantiti BEP-nya yaitu 50.000 unit atau 50.000 rim ya. Kalau di sini kertasnya adalah bentuknya rim, berarti 50.000 rim. Oke, selanjutnya di sini kita cari ya penerimaan impasnya. Ya, penerimaan pada satu titik impas, rumusnya kita lihat BT atau biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi P. Kita masukkan dulu BT-nya ya. BT-nya yaitu 1 miliar, kita masukkan di sini dulu ya. Kemudian kita masukkan 1 dikurangi biaya variabel dibagi P, berarti biaya variabelnya adalah 30.000. 1 ini adalah bilangan konstan ya. Jadi tidak bisa diganti. Jadi di sini 1 dikurangi 30.000 dibagi P. P-nya itu adalah 50.000. Kita masukkan di sini ya. Oke, tuh bisa dilihat 1 miliar dibagi 1 dikurangi 30.000 dibagi 50.000. Berarti kita harus cari bawahnya dulu ya. Untuk mencari berarti 1 dikurangi 30 dibagi 50.000 hasilnya berapa. Oke, berarti di sini saya masukkan lagi di sebelahnya. Setelah saya masukkan 1 miliar, selanjutnya saya akan mencari ya, di sini berarti 1 dikurangi 30 dibagi dengan 50. Kita cari ya, 30.000 dibagi dengan 50.000. Hasilnya adalah 0,6, berarti 1 dikurangi 0,6. Seperti itu ya, kita masukkan di sebelahnya. Oke, kalau sudah, berarti tinggal kita pindahkan lagi nih 1 miliarnya ke sebelah ya. Berarti sama dengan 1 miliar dibagi 1 dikurangi 0,6, hasilnya adalah 0,4. Kita masukkan lagi di sebelah. Ya, berarti tinggal kita hitung. Berarti untuk rupiah dalam BEP-nya adalah 1 miliar dibagi dengan 0,4. Hasilnya adalah 2,5 miliar. Ini ya, berarti rupiahnya ini 2,5 miliar kita masukkan ke sini ya. Ya, jadi ini adalah untuk mencari rupiahnya yaitu 2,5 miliar dan BEP-nya yaitu 50.000 rim. Ya, berarti nanti ya, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, di kurvanya, berarti kan nanti rupiah BEP-nya berarti di sini adalah 2,5 miliar. Ya, nanti berarti kalian buat di 2,5 miliar. Di bawahnya ini berarti adalah 50.000 rim ya, ini. Nih, berarti kan rupiahnya 2,5 miliar, BEP-nya 50.000 rim. Berarti kalau misalnya dimasukkan ke dalam grafik, ya berarti di sini bukan 200 juta, tapi 2,5 miliar. Di bawahnya ini adalah 50.000 rim. Seperti itu, nanti tinggal dicari, ya, potong garisnya. Oke, seperti itu ya. Ini adalah untuk mencari kuantitas BEP dan juga rupiah pada BEP. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan margin of safety, yaitu di sini perusahaan senantiasa berusaha meningkatkan penjualannya. Penurunan penjualan akan menyebabkan penerimaan perusahaan menurun
bahkan bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, harus ditetapkan batas aman penurunan penjualan. Margin of safety adalah batas maksimal penurunan penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Besarnya margin of safety dapat ditentukan dengan rumus yang itu, ya, di sini bisa dilihat margin of safety sama dengan rencana penjualan dikurangi BEP, ya, break even point, dibagi dengan rencana penjualan dikali 100%. Kita lihat contoh perhitungan margin of safety, ya. Nah, di sini untuk BEP-nya sendiri ini masih saya ambil dari soal sebelumnya, ya, soal yang kita sudah ini ya buat ini, ya, pabrik kertas. Pabrik kertas memproduksi 1 juta rim, 80, biaya tetap 1 miliar, biaya variabel 30.000 per rim, bila harga jual 50.000 per rim. Sama kan dengan ini kan? Nah, di sini tetapi perbedaannya adalah tentukan kuantitas yang harus dijual agar impas dan berapa penerimaan impas tersebut. Ini kan sudah kita cari, sudah kita temukan. Ya, ini hasilnya. Ya, sudah dapat. Bila rencana penjualan 4 miliar, berapa margin of safety? Ya, ini. Yang perlu kita cari adalah ini. Kenapa? Karena ini kita sudah cari kuantitas BEP-nya dan juga rupiah penerimaan dari BEP-nya tersebut, ya, agar titik impas, ya, agar impas, ya. Nah, sekarang kita cukup cari margin of safety-nya saja kalau kita sudah mencari ini. Kecuali kalau kita belum mencari, maka kita perlu buat ini dulu, ya. Baru kemudian kita bisa mencari margin of safety, ya. Nah, rumusnya sendiri untuk margin of safety, ya. Nih, rencana penjualan dikurangi BEP dibagi rencana penjualan. Rencana penjualannya berapa? Kita lihat, rencana penjualannya ini adalah 4 miliar. Ini kita masukkan, rencana penjualannya ini adalah 4 miliar. Oke. Kita lihat lagi rumusnya. Dikurangi dengan BEP, ya. BEP-nya ini yang diambil itu adalah yang rupiah. Jadi break even point rupiah. Ya, atau kalau misalnya memang, ya, kalau misalnya di sini berarti ini RPBEP, ya. Jadi 2,5 miliar. Ini adalah BEP-nya, ya, BEP rupiahnya. Maka ini tinggal kita masukkan ke sini, jadi 4 miliar dikurangi dengan 2,5. Kemudian dibagi berapa? Dibagi dengan rencana penjualan, ya. Rencana penjualannya adalah 4 miliar, berarti dibagi 4 miliar kita masukkan sini. Kalau sudah, berarti tinggal kita hitung, ya. Jangan lupa, di sini ada rumusnya, yaitu dikali 100%, ya. Maka di sini kita masukkan lagi, kali 100%, ya. Berarti kita tinggal cari, ya, 4 miliar dikurangi 2,5 miliar. Nih, 2,5 miliar. Kemudian hasilnya adalah 1,5 miliar dibagi dengan 4 miliar. Nih, 0,375 dikali 100%. Hasilnya adalah 37,5%, ya. Ini tinggal kita masukkan di sini. Nah, berarti batas maksimal penurunan penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian itu adalah 37,5%. Ini adalah untuk margin of safety. Kita lanjut, selanjutnya ada perubahan titik BEP, yaitu yang pertama itu ada perubahan harga. Jika harga jual produk berubah, maka kuantitas yang harus dijual agar impas juga berubah. Harga naik atau turun yaitu sebesar X%. Ya, ini nanti tergantung ya apakah harga naik atau harga turun. Maka kuantitas yang harus dijual apabila naik rumusnya seperti ini, ya. Biaya tetap dibagi dengan P, price atau harga,
dikali 1 dikurangi persen naiknya ya, dikurangi biaya variabel. Ini juga sama untuk kuantitas BEP untuk turun ya. Oke. Kita masuk ke soal ya. Suatu pabrik kertas mempunyai 1 juta rim. Ini sama seperti tadi ya. Masih biaya tetapnya 1 miliar, biaya variabelnya 30.000 per rim, kemudian harga awal jualnya yaitu 50.000 per rim ya. Tentukan kuantitas yang harus dijual agar impas bila harga jual naik 10%. Kita tinggal masukkan rumusnya ya. Rumus ini ya. Kuantitas BP sama dengan biaya tetap dibagi P dikali 1 dikurangi X persen dikurangi BV ya. Oke, berarti di sini adalah biaya tetapnya ini ya 1 miliar dibagi 50.000 yaitu ini ya. Harga jualnya 50.000 dikali 1 ini adalah bilangan konstan. 0,1 ini dapatnya dari mana? Dapatnya yaitu dari sini 10%. Ya, 10% kalau misalnya di desimalkan itu hasilnya adalah 0,1. Ya, itu seperti itu ya kalau misalnya kalian mencari dari persen ke desimal ya. Ini 0,1 dikurangi 30.000 berarti 50.000 dikali 1 ditambah, ya ini ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena di sini kan naik 10% ya. Maka di sini akan bertambah ya. Berarti di sini 1 plus 0,1 ya. Berarti 50.000 kali 1,1 hasilnya adalah 55.000 dikurangi 30.000. Seperti ini cara mencarinya, sehingga didapatkan hasil 25.000. Berarti tinggal kita bagi sekarang kuantitas BP apabila harga jualnya naik 10% ya. Berarti 1 miliar dibagi dengan 25.000. Atau kalau kalian mau bisa seperti ini ya, ini kan 3 angka di belakangnya, ini bisa dihapus, ini dihapus, jadi 1 juta dibagi 25. Hasilnya itu adalah 40.000 ya, seperti itu. Ini adalah untuk mencari ya, berarti ya kalau misalnya untuk harga jualnya naik, di sini P-nya itu satunya ditambah dengan persen kenaikan dari harga tersebut ya. Tapi kalau kurang berarti dikurangi. Kenapa? Karena harganya turun. Ya. Seperti itu, ini adalah rumus yang untuk naik. Selanjutnya ini adalah harga turun ya. Tadi kan harga naik, sekarang kita masuk harga turun. Untuk harga turun berarti kan rumusnya biaya tetap. Biaya tetapnya adalah ini 1 miliar ya. Dimasukkan ke sini 1 miliar. Kemudian dibagi dengan P itu adalah harga jual 50.000 per rim ya ini. Kemudian dikali 1, ini adalah bilangan konstan ya, tidak bisa diganti, berarti 1 dikurangi 20%. 20% itu kalau didesimalkan nih, kalau yang tidak mengerti ya, ini 20% artinya itu adalah 0,2 di desimal ya ini. Berarti 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8 dikurangi 30.000. Berarti tinggal kita cari ya. 50.000 dikali 1 dikurangi 0,2, 0,8. Nih, 40.000 dikurangi 30.000. Hasilnya adalah 10.000 ini. Terus ini gimana nih? Berarti kan tinggal ini ya. 1 miliar dibagi 10.000, berarti tinggal ini aja. Ini 04-nya dihapus, ini 04-nya dihapus. Hasilnya adalah 100.000 ya, ini 100.000 rim. Seperti itu, ini adalah perubahan titik BEP karena terjadinya perubahan harga. Baik itu naik atau turun. Berarti
kalau misalnya yang tadi itu kan di 2,5 miliar, kemudian di 2,5 miliar, kemudian di 50 unit. Berarti kalau misalnya kan setelah terjadinya perubahan harga, maka titik BEP-nya akan berubah. Untuk yang naik, berarti titik BEP-nya menjadi 40.000 RIM, ya, yang semula 50.000 RIM menjadi 40. Dan kalau misalnya untuk harga yang turun, berarti dia akan naik untuk kuantitinya. Di sininya nih, ya, berarti di sininya akan naik. Yang tadinya 50, di sininya 2,5 miliar. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan harga yang naik, itu kan jadi 40, berarti posisinya ada di sini nanti. Ya, titiknya. Kemudian titik break even-nya akan di sini. Nah, kalau misalnya untuk yang turun, bagaimana? Berarti dia akan di sini, 100. Seperti itu ya. Ini adalah penjelasan tentang BEP-nya. Selanjutnya, ada perubahan titik BEP, yaitu perubahan biaya variabel. Jika biaya variabel berubah, maka kuantitas yang harus dijual agar impas juga berubah. Biaya variabel naik atau turun sebesar X%, maka kuantitas yang harus dijual yang pertama naik. Kalau naik berarti ini, P, harga dikurangi 1 ditambah X kuadrat dikali biaya variabel. Ini kalau misalnya turun berarti biaya tetap dibagi price atau harga dikurangi 1 dikurangi X% dikali dengan biaya variabel. Seperti itu ya, kita masuk ke rumusnya sekarang. Contohnya, yaitu contohnya yang pertama, ini masih sama dengan yang tadi ya, jadi tidak perlu dirubah. Cuma di sini tentukan kuantitas yang harus dijual agar impas bila biaya variabel naik 50%. Berarti biaya tetapnya ini adalah 1 miliar, masih sama. Ya, ini kita masukkan. Kemudian P-nya ini masih sama, 50.000 ya, dikurangi dengan biaya variabel. 0,5, 0,5-nya ini didapatkannya dari, di sini ya, ada tulisannya variabel naik 50%, sehingga di sini 1 ditambah 0,5 hasilnya adalah 150% kalau dipersenkan ya. Seperti itu, berarti 50.000 dikurangi 30.000 ya, dikali 1,5, berarti kita cari 30.000 dikali 1,5, hasilnya adalah 45.000, berarti 50.000 dikurangi 45.000 adalah hasilnya adalah 5.000 ya. Oke, nih 5.000. Maka 1 miliar dibagi 5.000, ini kalau misalnya kalian mau hapus bisa coret saja ya, berarti 1 juta dibagi 5 hasilnya adalah 200.000 RIM. Ini ya, jadi nanti di BEP ya, nanti kuantitasnya yang harus dijual itu berarti adalah 200.000 RIM. Ini kalau misalnya biaya variabelnya naik. Nah, sekarang kita lihat kalau biaya variabelnya turun. Berarti kan rumusnya biaya di sini contohnya yaitu 16%. Ya. Jadi di sini variabelnya turun 16% atau kalau disederhanakan di sini contohnya yaitu 2/3%-nya. Berarti kalau misalnya 2/3, di sini hitungannya yaitu 1/6 ya. Nah, jadi berarti tinggal kita masukkan 50.000 price-nya, 30.000 ini adalah biaya variabelnya dikali 1 dikurangi, kenapa dikurangi? Karena di sini turun ya, turun 2/3%, berarti 1 dikurangi 1/6, jadinya 5/6 ya. Karena 1 itu berarti kan kalau bilangan bawahnya 6 berarti 6/6 ya. Berarti di sini kita lihat 5 dibagi 6. Kemudian kita kali dengan 30.000. Hasilnya adalah 25.000. Ini ya. Berarti 50.000 dikurangi 25.000 hasilnya adalah, kalau di sini saya kurangi 50 ya. Ini kurang ini, berarti
Ini hasilnya minus 25.000. Tapi kan kalau misalnya di soal itu kan 50.000 dulu. Jadi tidak perlu ini minusnya dihapus ya. Jadi 50.000 dikurangi 25.000 hasilnya adalah 25.000. Tinggal kita cari lagi berarti ini nolnya 3 kurangin. Berarti 1 juta dibagi 25 hasilnya adalah 40.000 RIM. Ini adalah kuantitas yang harus dijual agar impas bila biaya variabel turun 2/3 dari total biaya ya. Oke. Atau sekitar 16% ya. Selanjutnya ada perubahan biaya tetap. Jadi tadi ada perubahan harga, ada perubahan biaya variabel. Nah, sekarang perubahan biaya tetap. Jika biaya tetap berubah, maka kuantitas yang harus dijual agar impas juga berubah. Biaya tetap naik atau turun sebesar X%, maka kuantitas harus dijual dengan rumus nih ya. Nanti kuantitas BP apabila naik, ya, apabila biaya tetapnya naik yaitu biaya tetap dikali 1 ditambah X, yaitu perubahannya ya. Kemudian dikurung, dibagi price atau harga, dikurangi biaya variabel. Sedangkan kalau turun, di sini biaya tetap dikali 1 dikurangi, ini lihat ya, kalau naik itu ditambah. Kalau misalnya turun, ini dikurang. 1 dikurangi X% dibagi P dikurangi biaya variabel. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang selanjutnya, ini kalau misalnya naik biaya tetapnya 20%, ini masih sama dengan yang tadi soalnya ya. Berarti kan rumusnya BT, biaya tetap, kali 1 ditambah bunganya di sini yaitu X% dibagi harga dikurangi biaya variabel. Berarti tinggal ini 1 miliar, masukkan ke sini. Kemudian satunya ini adalah konstan, ya. Ditambah 0,2, 0,2 dapatnya dari sini, 20% dibagi 100, hasilnya adalah 0,2 ya. Nih, berarti 1 miliar kali 1,2 hasilnya adalah 1,2 miliar dibagi 20.000. Ini tinggal dikurangi 4, ini dikurangi 4 ya. Nih, tuh, berarti adalah 120 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 60.000 RIM. Ini kalau misalnya biaya tetap naik 20%. Selanjutnya, ada kalau misalnya biaya tetapnya turun 10%. Berarti ini dikurangi. Kenapa? Karena yang tadinya 1 atau 100% berkurang 10%, jadi hanya tinggal 90% kan? Nah, berarti 1 miliar dikali 0,9, 1 dikurangi 0,1, ya, 0,9 dibagi 50 dikurangi 30. Berarti di sini 900 juta dibagi 20.000. Hasilnya berarti sama seperti tadi ya. Nih, berarti 90.000 dibagi 2. Ini dicoret, ini dicoret ya. 90.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 45.000 RIM. Seperti ini.